Hai Sobat Adsen, kembali lagi di Etop Adsen Talking bersama Kak Ayu dan saya Kak Stanley. Sekarang kita akan belajar soal Penalaran Matematika SNBT. Sobat Adsen, seperti biasa nih, kalau ada Kak Stanley pasti kita akan belajar soal bareng ya Kak Stanley. Betul. Dan kesempatan kali ini kita akan membahas nih soal penalaran matematika SNBT. Betul. Dan pastinya ini dijamin, diprediksi akan keluar nanti ya Kak Stanley. Betul. Nah, kalau Sobat Adsen gak sabar nih, langsung aja kita mulai ke soal yang pertama. Dan soal yang pertama ini tentang soal cerita ya Kak Stanley. Betul. Kak Stanley siap? Siap. Oke, aku baca soalnya. Oke. Sobat Adsen pasti sudah bisa melihat nih di layar sudah ada soal cerita. Untuk soal yang pertama, seorang guru sekolah dasar menyiapkan 4 kartu satuan yang terdiri atas lusin, gross, kodi, dan rim, serta 9 kartu angka yang terdiri dari angka 1 sampai 9. Kartu-kartu tersebut dapat ditempelkan pada papan tulis. Guru tersebut juga menyiapkan tempat untuk meletakkan 2 kartu satuan dan 2 kartu angka dan menulis persamaan sebagai berikut. Kartu angka 1, kartu satuan 1, plus kartu angka 2, kartu satuan 2, sama dengan titik-titik buah. Guru tersebut menunjukkan salah satu siswa untuk meletakkan 2 kartu satuan dan 2 kartu angka ke papan tulis sesuai pola di atas. Selanjutnya, siswa tersebut menunjuk siswa lain untuk mengerjakan soal tersebut di papan tulis. Jika kartu angka 1 dan kartu angka 2 berturut-turut adalah 5 dan 3, serta kartu satuan 1 dan kartu satuan 2 berturut-turut adalah lusin dan gross, maka jawaban dari persamaan tersebut adalah titik-titik buah. Untuk pilihan jawaban yang A 120, B 492, C 532, D 756, dan E 780. Silakan Kak Stanley, waktunya mengerjakan. Oke. Seperti biasa, terima kasih sudah membacakan soalnya Kak Ayu. Sama-sama Kak. Oke, Sobat Adsen. Nah, sekarang kita masuk ke dalam soalnya ya. Oke. Jadi, untuk soalnya itu nanti tipenya seperti ini ya. Nah, di sini kan kita punya kartu angka 1, kartu satuan 1, plus kartu angka 2, kartu satuan 2, sama dengan berapa buah nih. Nah, ini kita akan menggunakan persamaan ini terus-menerus. Oke. Nah, sekarang di sini kan kita diminta nih, kalau kartu angka 1-nya 5 dan kartu angka 2-nya 3, tapi juga kartu satuan 1-nya adalah lusin dan kartu satuan 2-nya adalah gross. Jadi kita bisa tulis persamaannya seperti ini Sobat Adsen. Jadi kartu angka 1-nya adalah 5, kartu angka 1-nya 5, lalu kartu satuan 1 adalah lusin, plus kartu angka 2-nya tadi adalah 3, dan kartu satuan 2-nya adalah gross. Seperti ini persamaannya ya. Maka artinya kita menghitung 5 lusin ditambah 3 gross. Itu berapa buah sih gitu. Oke, Sobat Adsen perlu diingat ya. 1 lusin itu adalah 12 buah nih Sobat Adsen. Lalu di sini 1 gross ini adalah 144 buah. Jadi kita tulis seperti ini. 5 dikali 12 ditambah 3 kali 144 sama dengan berapa buah nih? Oke. Berarti 5 kali 12 berapa Sobat Adsen? 60. Sementara 3 kali 144 itu adalah 432. Jadi, sudah tahu kan berarti jawabannya tinggal cukup ditambahkan 432 ditambah 60. Berapa tuh Sobat Adsen? Yaitu 492 buah. Jadi kayak gitu cara menggunakan persamaan yang ada di soal ini. Jadi untuk soal yang pertama ini, jawaban yang tepat dari soal ini itu adalah yang B, yaitu 492 buah untuk 5 lusin dan 3 gross. Seperti itu Sobat Adsen. Sobat Adsen, lanjut nih ke soal yang nomor 2. Dan ini sepertinya soalnya masih sama ya Kak Stanley. Betul. Dengan soal yang pertama, tapi pertanyaannya yang berbeda. Betul. Oke, langsung aja nih Sobat Adsen. Pertanyaannya, misalkan guru tersebut menempatkan 1 kartu satuan rim di kartu satuan 1. Guru tersebut menambahkan aturan bahwa hasil penjumlahan ini tidak boleh melewati 1.700 buah. Walaupun demikian, hasil penjumlahan tersebut dapat mencapai nilai maksimum yang tidak melewati 1.700 buah. Nilai maksimum tersebut adalah A. 1696, B. 1690,
C 1680, D 1652, dan E 1644. Oke, Kak Stanley, silahkan dibantu mengerjakan. Oke, terima kasih sudah membacakan soalnya Kak Ayu. Sama-sama, Kak. Oke Sobat Sen. Nah, berarti ini kan seperti soal pertama kan. Nah, sekarang dengan persamaan yang sama persis yang kita sudah saksikan sebelumnya kan. Nah, sekarang guru tersebut menambahkan aturan nih. Di kartu satuan satu ini sudah ditambahkan rim. Jadi kartu satuan ini di rim ya. Oke, Sobat Adsense, ingat ya, kalau satu rim itu adalah 500 buah atau 500 lembar ya. Di sini kasusnya buah, jadi 500 buah ya. Nah, di sini guru tersebut menambahkan aturan. Kalau penjumlahan itu tidak boleh melewati 1.700 buah. Artinya boleh sama tapi nggak boleh lewat. Seperti itu. Walaupun demikian gitu, pasti ada satu angka atau satu bilangan yang bisa mencapai bilangan tertentu tapi nggak nyampe 1.700. Nah, lebih baik kita akan buat logikanya seperti ini. Kita misalkan saja kartu angka satuan. Kartu angka yang pertama itu kita bisa tulis gini ya. Itu misalkan X ya. X rim, jadi ditambah ini kita nggak tahu Y aja ya. Y-nya sebagai angka satuan, angka yang kedua, dan yang satunya lagi adalah satuan. Dan yang satuannya saya tulis tanda tanya. Itu lebih kecil sama dengan 1.700. Kenapa lebih kecil sama dengan? Itu karena kita dibilang nggak boleh melewati. Artinya boleh sama tapi nggak boleh lewat gitu. Boleh kurang juga ya. Berarti dengan konsep kita tahu satu rim ada 500 buah, berarti kita misalkan di sini, kita misalkan dulu. Kita misalkan X-nya itu adalah misalnya kalau mau lebih besar, kalau mau maksimum, misalkan X-nya 3 deh. X-nya 3, berarti kita tulis 3 rim ditambah 3 rim ditambah Y. Nah, Y-nya ini kan kita nggak tahu satuannya apa. Oke, kita lihat lagi. Kita punya apa sih tadi sebelumnya? Oke, kita punya lusin, gross, kodi, dan rim. Tadi kan rim sudah dipakai. Berarti tinggal kodi, gross, atau lusin. Kalau ingin mencoba maksimum, cobalah kita coba gross ya. Kalau gross, misalnya gross ya. Kalau gross berarti kan satu gross itu adalah 144 buah. Berarti yang paling mungkin kan 3 rim adalah 1.500 buah. Dengan 1.500 buah berarti kan seharusnya 3 kali maksudnya 500 ya. Ini adalah 1.500 buah. Berarti kan supaya tidak melewati 1.700, ya grossnya ini mau nggak mau harus 1 kan. Y-nya harus 1. Ya kan? Seperti itu logikanya. Jadi kalau dia gross berarti 3 rim seharusnya 1 gross. Untuk mendapatkan di sini kan tadi 1.500 ditambah 144. Kita dapatkan sini 1.644 buah. Kita peroleh 1.644 buah. Kalau misalnya dia 3 rim ditambah 1 gross. Oke. Coba kita turunin sedikit. Kalau kita ganti juga. Gross ini kita ganti dengan kodi. Oke, Sobat Esen tahu satu kodi itu nilainya adalah 20 buah. Jadi kita paksakan dia kodi ini jumlah kodinya adalah 9. Perlu dicatat juga ya Sobat Esen bahwa angka-angka ini nggak bisa dipakai 2 kali ya, karena di sini kan bentuk kartu kan. Kalau kartu di sini kan dari 1 sampai 9. Artinya satunya ada 1, duanya ada 1 gitu, kayak gitu. Nah, sekarang kita coba paksakan kalau dia ini adalah apa tadi Sobat Adsense? Ini ya, kodi. Kalau dia kodi berarti 3 rim ditambah Y kodi. Tadi kan kode adalah 20 buah ya. Nah, sekarang kita paksakan kalau dia ada 9 kodi. Karena 9 kode ada kemungkinan dia bisa mencapai maksimum, bukan? Nah, sekarang kita coba. 3 kali 1.500 ditambah 9 kodi. Nah, 9 kodi itu kan satu kodi 20 buah. Berarti 9 kali 20 adalah 140. Lihat bahwa 140 ternyata lebih besar daripada 144 tadi yang di 1 gross. Ini bukan 1.500 ya. Tapi 500. Jadi sini 1.500 ditambah 9 kali 20. 9 kali 20 itu adalah 180. Jadi kalau ditambahkan jadi 1.680. Jadi 1.680 buah. Oke, kita simpan ya. Berarti ternyata kita simpan 1.680 buah. Jadi yang jelas 1.644 ini, mohon maaf, ini jelas bukan nilai maksimumnya ya. Jadi kalau kita lihat dari PG-nya itu, yang jelas yang E, yang D, itu jelas bukan jawabannya. Berarti tinggal yang si C, B, dan A. Menurut Sobat Adsense, kira-kira bisa capai maksimum lagi nggak? Oke, karena ini 9 kodi, karena kan di angkanya cuma satu angka dari 1 sampai 9. Jadi jelas udah nggak bisa lagi mencapai maksimum dengan kodi.
Apalagi kalau lusin. Tahu kan Sobat AdSense, kalau lusin itu kan berarti satu lusin kan hanya mencapai 12 buah. Kalau 12 buah berarti 9 kali. Kalau misalnya kita paksakan jadi 9, 9 kali 12, yaitu berapa? 9 kali 12 itu baru mencapai 108. Sementara yang di sini kode 9 kali 20 saja sudah 180, lebih gede lagi. Gitu. Jadi kita pastikan kalau misalnya kalau dia lusin itu udah nggak bisa lagi nih Sobat AdSense. Apalagi kalau X-nya 2, ya maksudnya 2 rim ya. Dengan gross-nya misalnya 4, itu baru mencapai sekitar 1576 buah. Artinya masih belum nyampe, seperti itu. Bahkan dengan kode pun juga nggak bisa gitu Sobat AdSense. Jadi kita pastikan bahwa sini 1680 buah ini tuh ternyata maksimum. Saya kasih alasannya ya. Jadi kalau X-nya 2 tidak mencapai 1600 buah. Tidak mencapai 1600 buah untuk semua apapun, semua satuan, semua angka seperti ini, seperti konfigurasi tadi. Jadi, berdasarkan kesimpulan tadi, kita pastikan bahwa jawaban dari soal ini atau nilai maksimum yang bisa dicapai dengan pengaturan seperti ini itu adalah 1680 buah. Alias jawaban dari soal ini adalah yang C. Seperti itu Sobat AdSense. Gimana Sobat AdSense, latihan soal penalaran matematika SNBT kali ini? Pasti soalnya itu meningkat ya Kak Stanley, tingkat kesulitannya. Betul. Cerita, jadi kita harus detail dan teliti ya, biar kita itu bisa menangkap apa sih pertanyaan dari soal cerita ini dan bagaimana cara kita mengerjakannya. Betul. Dan makanya Sobat AdSense harus sering-sering latihan biar bisa Kak Stanley menjawab dengan mudah dan tepat, dan waktunya itu kan singkat kan kalau Betul. untuk tes-tes gitu. Nah makanya Sobat AdSense kalau misalnya nih ingin latihan dan memperbanyak skill Sobat AdSense latihan, itu bisa nonton di YouTube adsense.id, dan jangan lupa untuk follow semua media sosial adsense.id mulai dari Facebook, TikTok, Twitter, Instagram, dan juga YouTube adsense.id pastinya, biar kamu tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Sampai jumpa. Bye.